Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan strategis, Polda Sulawesi Tengah melalui Ditreskrimsus mengikuti rapat koordinasi daerah Satgas Pangan tahun 2026. Kegiatan ini digelar untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang Imlek, Ramadan hingga Idul Fitri, khususnya komoditas minyak goreng. Berikut informasinya untuk Anda. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah melalui Subdit Industri dan Perdagangan berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di wilayah Sulawesi Tengah. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam rapat koordinasi daerah Satuan Tugas Pangan di ruang rapat utama Polda Sulteng pada Senin 9 Februari 2026. Kegiatan Rakorda ini diikuti secara virtual melalui Zoom meeting oleh para pemangku kepentingan dan dinas terkait di tingkat kota dan kabupaten se-Sulawesi Tengah, termasuk seluruh Satgas Pangan Polres jajaran Polda Sulteng. Rakorda ini digelar dalam rangka menyambut Imlek, bulan suci Ramadan, serta Idul Fitri 1447 Hijriah, dengan fokus utama pengendalian harga dan ketersediaan bahan pangan strategis, khususnya minyak goreng. Dalam pembahasan Rakorda ditekankan pentingnya pengawasan terhadap praktik penjualan minyak goreng merek minyak kita kemasan pouch agar tidak dijual di atas harga eceran tertinggi, serta memastikan pasokan dan distribusi berjalan tepat sasaran tanpa menimbulkan kelangkaan. Rakorda juga menegaskan agar para pelaku usaha sektor pangan taat dan konsisten menjalankan ketentuan harga eceran tertinggi serta harga acuan pemerintah di tingkat produsen maupun konsumen. Polda Sulteng menegaskan komitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah Sulawesi Tengah, serta memperkuat sinergi lintas sektor untuk mencegah pelanggaran harga, penimbunan, dan distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Dengan adanya Rakorda Satgas Pangan ini, diharapkan hasil koordinasi dapat diimplementasikan secara konkret di lapangan, sehingga harga minyak goreng tetap stabil, pasokan terjaga, dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan menjelang Imlek, Ramadan, hingga Idul Fitri dengan aman dan tenang. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Polda Maluku menunjukkan komitmennya dalam mendukung program gugus tugas ketahanan pangan Polri dengan menanam jagung hibrida di Dusun Telaga Kodok, Negeri Hitung Mesing, Kabupaten Maluku Tengah. Pemirsa, Polresta Ambon kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Saat ini dapat kita lihat bersama personil Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama dengan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lehitu dan juga kelompok tani sementara melaksanakan penanaman bibit jagung sebanyak 200 kg di atas lahan seluas 14 hektar di Dusun Telaga Kodok, Kota Ambon. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Penanaman dilakukan di lahan milik Polresta seluas 2 hektar dari total 14 hektar lahan produktif yang tersedia. Sebanyak 200 kg bibit jagung hibrida jenis Pionir ditanam bekerja sama dengan kelompok tani Telaga Kodok. Kegiatan ini melibatkan jajaran pejabat Polresta, personel kepolisian, penyuluh pertanian, serta para petani setempat. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengolahan lahan yang produktif dan berkelanjutan. Dari Humas Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Dari Dusun Telaga Kodok, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Brigpol Jens Patisine melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian menegaskan peran Polri dalam mengawal pengelolaan anggaran, pendataan, dan belanja daerah atau APBD. Hal ini disampaikan dalam Rapim Polri 2026 sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hari kedua rapat pimpinan Kepolisian Republik Indonesia yang berlangsung pada Rabu 11 Februari 2026 di The Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian menyampaikan 2 isu strategis yang menjadi fokus pemerintah daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kemendagri
dalam rangka sinergitas pusat dan daerah, khususnya dalam rangka mengawal program strategis nasional yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia. Tadi kami menyampaikan dua hal penting kaitan dengan daerah yang dibina dan diawasi oleh by law oleh Kemendagri. Satu adalah mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah masalah inflasi. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi ini salah satunya adalah bagaimana daerah bisa mengelola APBD-nya. Nah, ini penting diketahui juga oleh teman-teman Polri, karena teman-teman Polri juga memiliki jejaring sampai dengan ke seluruh daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai dengan desa. Sehingga saya harapkan ada dukungan dari rekan-rekan Polri yang memiliki jaringan sampai terbawah, dan bagian dari Forkompinda ini bisa memahami kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pembinaan daerah, terutama untuk APBD. APBD ini sangat berpengaruh sekali kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam hal belanja, Mendagri menegaskan pentingnya efisiensi anggaran, serta pengalihan belanja yang tidak prioritas menjadi belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Polri sebagai bagian dari Forkopimda memiliki peran strategis dalam memberikan masukan dan melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian meminta dukungan Polri dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa di daerah. Pengendalian inflasi dinilai menjadi kunci utama menjaga daya beli dan stabilitas keamanan masyarakat. Dalam hari kedua Rapim Polri, Rabu 11 Februari 2026, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian menyampaikan, inflasi berhubungan langsung dengan biaya hidup masyarakat. Karena itu, pengendalian harga barang dan jasa menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah. Terakhir saya menyampaikan mengenai masalah inflasi. Karena inflasi itu langsung berhubungan masyarakat bahwa harga barang dan jasa. Bahkan tadi saya sampaikan survei 60% lebih masyarakat itu mayoritas. Isu nomor satunya adalah masalah cost of living, biaya hidup. Itu sangat berpengaruh harga barang jasa. Inflasi menjadi kunci ukurannya. Nah, saya melakukan rapat tiap Senin mengecek inflasi semua daerah. Nah, daerah-daerah yang tinggi kita berikan atensi dan kemudian kita cek masalahnya apa, supply, demand, air minum yang naik, listrik yang naik atau apa. Nah, di sini kami paham bahwa teman-teman kepolisian memiliki jaring luas, ada Satgas Pangan juga, Polri, dan para Kapolres, Kapolda juga biasanya juga memiliki kemampuan deteksi di bidang ekonomi, intelijen ekonomi. Ini juga bergerak paralel ya, untuk bisa membantu mendukung menjaga inflasi di daerah masing-masing tetap terkendali, harga barang dan jasa juga terkendali dan tersedia. Kalau harga barang jasa terkendali dan masyarakat tersedia terjangkau, itu akan jauh membuat masyarakat tenang dan dampaknya keamanan akan bisa lebih stabil. Itulah saya mohon bantuan kepada Bapak Kapolri dan jajaran. Mendagri menilai Polri memiliki jejaring hingga tingkat desa, termasuk fungsi intelijen dan Satgas Pangan yang dapat membantu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Dengan harga barang dan jasa yang terkendali dan terjangkau, masyarakat akan merasa lebih tenang. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap terjaganya stabilitas keamanan di daerah. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.